perkembangannya luar biasa, seperti rakyat sudah mengetahui dan menerima Pancasila sebagai ideologi negara yang sah dan benar. Namun ada diam-diam ada kebusukan, seperti kebusukan oleh pemerintah pusat, khususnya Pak Soeharto yang melakukan korupsi, pembatasan pers, mewajibkan mendukung Golkar, dan diam-diam wartawan, hakim, tokoh penting hilang begitu saja. Ketidakmanusiaan, pembantaian yang dilakukan keluarga pemerintah pusat membuat kedudukan Presiden Soeharto jatuh. Di era reformasi ini sudah berjalan baik, pelaksana Pancasila sudah semua berkebebasan dijamin pemerintah, seperti kebebasan pers, kritik, pendapat, dukungan, segala sesuatu diperbolehkan dan bebas, bahkan dijamin keselamatannya oleh negara berdasarkan hukum HAM. Dukungan rakyat seperti kesadaran rakyat milenial memahami Pancasila oleh rakyat milenial membuat nilai Pancasila semakin berkembang. Mungkin itu dari jawaban nomor 2. Lanjut jawaban ke nomor 3, yaitu Pancasila dapat kokoh, kuat, tak tergoyahkan dan tidak dapat digantikan dengan ideologi komunis dan liberal dikarenakan faktor internal Pancasila dan faktor eksternal, yaitu rakyat sebagai penjaga ideologi Pancasila. Pembahasannya di sini, Pancasila merupakan ideologi yang masuk akal dan dijalankan di Indonesia. Jika Indonesia tetap ingin mempertahankan persatuan dan keberagamannya secara bersamaan. Berbagai ancaman yang dihadapi baik datang dari dalam maupun dari luar yang terkait ideologi seperti DI atau TII, NII, PKI. Sampai sekarang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia tetap menunjukkan ketangguhannya bersaing dengan ideologi-ideologi asing. Ketangguhan Pancasila berkonsentrasi dengan ideologi-ideologi besar maupun alternatif tersebut. Bukan hanya karena faktor internal ideologi itu sendiri, yaitu kebulatan dan keutuhannya yang mengagumkan, yang mana mengandung nilai-nilai budaya dan keseharian dari masyarakat itu sendiri. Namun juga karena dukungan faktor eksternal, yaitu barisan penjaga ideologi Pancasila, baik yang formal yang seperti presiden dan jajaran kabinetnya, dan para militer serta rakyat Indonesia, para penatar Pancasila lulusan Lemhanas RI, para guru dan dosen pengajar dan pendidik Pancasila, maupun informal seperti tokoh agama, suku dan adat, serta komunitas warga di tingkat akar rumput yang tidak pernah mengenal kata menyerah dalam memperjuangkan penegakan keluhuran nilai-nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sehari-hari. Supaya Pancasila tetap tangguh dan tetap terjaga sepanjang zaman, perlu dilakukan hal berikut, seperti penguatan ideologi Pancasila secara menyeluruh ke semua tatanan masyarakat. Perlu diajarkan dan mentransfer nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ke seluruh bagian masyarakat. Ideologi Pancasila sebagai benteng identitas nasional perlu digalakkan lagi, seperti ikhtiar pembangunan karakter bangsa perlu kembali dimasukkan sebagai kurikulum wajib di semua tingkat pendidikan formal di seluruh Indonesia. Dan jawaban yang nomor 4, dalam TAP MPR nomor 3 MPR 2000, salah satu fungsi Pancasila yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 adalah sebagai sumber hukum dari nasional atau sumber dari segala sumber hukum. Dimaksud dari fungsi ini bahwa dalam penetapan berbagai jenis hukum, seluruh hukum harus bercermin pada sila dalam Pancasila, yaitu hukum harus berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum dapat menciptakan persatuan Indonesia serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan
dalam hukum harus mampu menciptakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya, maksud Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu bahwa dalam penetapan berbagai jenis hukum, seluruh harus berpedoman dengan nilai-nilai yang tertuang di Pancasila. Etnis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang kedua, ketetapan MPR, yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat, peraturan presiden, yang kelima, peraturan daerah provinsi, yang keenam, peraturan daerah kabupaten atau kota. Pembahasannya, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai tingkatan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan peraturan yang berada ditingkatkan ke atas. Semua peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh melenceng dari isi Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua yaitu ketetapan MPR. Sesuai namanya, peraturan perundang-undangan yang bersifat mutlak ini dibentuk atas hasil kesepakatan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak. Jika presiden memerlukan untuk mengeluarkan peraturan di saat itu juga, presiden dapat memberlakukan Perpu. Yang keempat yaitu peraturan presiden. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan presiden diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan pemerintah perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang kelima yaitu peraturan daerah provinsi. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah provinsi bersama DPRD provinsi yang akan diberlakukan dalam provinsi tersebut. Yang keenam yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan ini yang dibuat oleh pemerintah kabupaten atau kota bersama dengan DPRD kabupaten atau kota untuk daerah tersebut. Selanjutnya adalah jawaban yang terakhir atau jawaban nomor 5. Sidang pertama BPKI yang diselenggarakan untuk membahas Undang-Undang Dasar dan persoalan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Nah, dalam pidatonya ini meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Terdapat 3 anggota yang menjawab pertanyaan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Namun yang diterima dari 3 usulan tersebut yaitu jawaban dari Insinyur Soekarno. Karena apa? Dalam pemilihan dasar negara bagi negara Indonesia, Soekarno melakukan perenungan yang mendalam tentang sebuah ideologi yang berkompatibel dengan kehidupan rakyat Indonesia. Soekarno tidak mengambil dasar negara dari luar, melainkan dari kehidupan rakyat itu sendiri. Kelima sila yang ada di dalam Pancasila adalah hasil dari kehidupan rakyat Indonesia, yang mana hal itu sudah menjadi bagian atau mengakar dalam tradisi rakyat Indonesia. Kelima nilai hidup tersebut kemudian diringkas atau diperas dalam satu nilai, yaitu Pancasila. Mungkin itu saja jawaban dari soal Middle Test Pancasila. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.